kepada kita. Untuk itu, jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 47 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi,
Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita memuji Allah dengan menyanyi puji-pujian dari KPPK nomor 84, Batu Zaman yang Teguh. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Allah memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kita perbuat di hadapannya. Saya serahkan jemaat untuk secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-anak-Mu, Allah yang terus menolong, memelihara, menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas semua apa yang Tuhan sudah buat dalam minggu-minggu yang telah lalu. Tuhan sudah memberkati usaha pekerjaan kami. Tuhan juga terus memberi kesehatan kekuatan kepada kami, memberi waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah, sering melakukan kesalahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sering menyakiti sesama kami. Kami gagal melakukan kehendak-Mu. Kami sering melakukan dosa-dosa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon Engkau ampuni segala dosa dan salah kami. Layakan kami Tuhan, untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji-muji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mendapat berkat daripada ibadah ini. Biarlah ibadah ini untuk hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Engkau sudah berikan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7.
Tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287. Indahnya saat berdoa. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya serahkan kepada hambanya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan di dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami sudah melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kami boleh melihat bahwa Tuhan memberkati semua hal yang kami kerjakan ya Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan, hari ini ada kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini, memuliakan nama-Mu. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Namun sebelum itu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami ingin menaikkan setiap doa syafaat kami kepadamu ya Allah. Pada pagi hari ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan untuk saudara seiman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA yang pada saat ini sedang dirawat di Makassar. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu ini dalam segala hal yang diusahakan untuk kesembuhan dari Ibu ini. Kiranya Engkau memberkati tim medis yang menangani. Tolonglah ya Tuhan, berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh menangani Ibu ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang ada ya Tuhan, yang mendampingi Ibu ini. Kiranya Engkau menolong mereka. Dan kiranya ya Tuhan, Ibu Benalia PA memperoleh penghiburan yang hanya daripada-Mu ya Tuhan, sehingga ia boleh melewati masa sakitnya di dalam penyertaan-Mu ya Allah. Pada minggu ini juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama, berdoa untuk Bapak Bima Setyawijaya, yang pada minggu ini boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Terima kasih ya Tuhan untuk 1 tahun lagi usia yang Engkau berikan kepada Bapak ini. Kami tahu ia boleh ada itu semua karena kasih Tuhan. Dia boleh ada itu semua karena cinta Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak ini, kiranya Engkau memberkati dalam segala pekerjaannya, di dalam segala usahanya ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sehingga Bapak ini boleh mengerjakan tugasnya sebagai kepala keluarga untuk mencukupi setiap kebutuhan dari keluarga yang ada ya Tuhan. Terlebih kami berdoa ya Tuhan, untuk iman percayanya semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman kami di tempat ini, Gereja GKT Trinity. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan dalam menjalani hidup ini. Kami tahu ada begitu banyak hal yang terkadang membuat kami jauh daripada-Mu. Ada begitu banyak hal yang terkadang membuat iman kami lemah ya Tuhan. Tapi kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau tuntun kami, pimpin kami ke jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Kami boleh mengiring akan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, sebagai satu komunitas ya Tuhan, yang ingin melayani-Mu, kami boleh maju bersama-sama untuk menggerakkan pelayanan di gereja GKT Trinity ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat ini, gereja ini boleh berkembang dan maju ya Tuhan ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami dalam melayani-Mu di tempat ini ya Allah. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan dari umat-umat-Mu. Ya Tuhan, kami hanya berseru dan berserah kepada-Mu. Di situasi sekarang ini yang tidak menentu ya Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepada-Mu ya Allah. Karena kami tahu Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami hadapi di dalam pekerjaan kami, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Tapi kami hanya berseru dan bersandar kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber kehidupan kami, Engkau adalah pemilik hidup kami yang mengatur segalanya ya Tuhan. Dan kami hanya memohon kiranya Engkau menolong kami, memberikan jalan keluar kepada kami ketika kami menghadapi persoalan ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menghadapi hidup ini bersama dengan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, bersama-sama mengingat saudara seiman kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan Tuhan yang berada di GKT Nazaret Surabaya. Ya Allah, kami percaya pelayanan ini ada itu semua karena izin daripada Tuhan, dan ada maksud dan rencana Tuhan yang indah ya Allah. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pergumulan dari gereja GKT Nazaret Surabaya. Kami berdoa untuk baptisan anak dewasa, CD, serta atestasi yang akan dilakukan pada tanggal 6 Februari ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kegiatan ini ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Pribadi-pribadi yang mengambil bagian di dalamnya, Tuhan menolong. Hamba Tuhan yang akan melayani, kiranya Engkau menolong ya Allah.
Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah syukur dari HUT GKT ini ya Tuhan, yang akan dikerjakan pada tanggal 13 Februari. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, panitia yang mengerjakan semuanya. Kiranya Engkau tuntun ya Tuhan, berikan kerjasama yang baik sehingga mereka boleh bekerja bersama-sama untuk mensukseskan kegiatan ini ya Allah. Dan juga kami berdoa ya Tuhan bagi pergumulan gereja ini dalam rencana sosialisasi pembangunan gedung PAUD kepada warga di sekitar ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh menjalankan sosialisasi pembangunan ini dengan baik, sehingga masyarakat boleh menerima pembangunan gedung ini ya Allah. Dan kami boleh melihat ya Tuhan pekerjaan Tuhan semakin maju di tempat ini, di GKT Nazaret Surabaya. Tuntunlah ya Tuhan untuk umat-umat-Mu yang berada di sana ya Allah. Pada pagi hari ini juga kami berdoa bagi bangsa kami, menyerahkan bangsa Indonesia, para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah hikmat kepada mereka ketika mereka memimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuntunlah mereka ketika mereka menjalankan tugas mereka, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas mereka dengan baik ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Allah, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui puji-pujian yang akan kita nyanyikan dari KPPK nomor 144. Firman hidup.
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, di pagi ini kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk lagi dapat membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, menerangi hati setiap kami dan menjadi pandu bagi kehidupan kami. Termasuk bagaimana kami menjalani hidup bersama-sama di dalam umat ini sebagai satu komunitas. Tolonglah kami ya Allah dalam waktu pembacaan dan perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bu Bapak sekalian. Ya, pagi hari ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita masih akan banyak berbicara tentang kehidupan bersama sebagai satu komunitas. Dan mungkin kembali di awal saya ingin kembali mengajak. Jadi kalau setiap hari Kamis itu ada pendalaman khotbah. Nah, kalau Ibu Bapak ada waktu mendengar khotbah selama beberapa minggu ini, termasuk hari ini nanti, ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, dapat datang. Kita belajar bersama-sama untuk mendalami setiap perenungan itu untuk dapat kita hayati di dalam kehidupan bersama. Hari ini kita akan merenungkan tentang hidup dalam terang yang menjadi esensi atau dasar di dalam komunitas Kristen atau komunitas umat Allah. Tapi mari saya mengajak kita untuk sedikit melihat terlebih dahulu fenomena yang masih terjadi hingga saat ini di ruang publik kita. Baik di medsos maupun mungkin di berita-berita yang Ibu Bapak ikuti di media-media sosial maupun di stasiun-stasiun televisi atau media cetak. Fenomena ujaran kebencian. Ujaran kebencian rasanya begitu mendominasi ruang publik kita hidup di negara ini. Fenomena yang mungkin sudah dari beberapa tahun lalu sudah ada, tapi toh masih berlanjut hingga sekarang, hingga masuk di tahun yang masih baru ini, di bulan Januari. Dan kita tahu dengan ujaran kebencian itu yang semakin marak, yang semakin banyak dalam kehidupan kita bersama, itu akhirnya membuat kita jadi hidupnya itu terkadang jadi kurang nyaman dengan yang lain. Menjadi terkotak-kotak. Kalau bukan di kelompok ini, pasti di kelompok ini. Padahal hidup kan tidak selalu di antara dua kotak yang ada. Tapi ya seperti itu. Mengapa? Karena dilandasi oleh kebencian. Sehingga memandang yang lain kalau bukan di pihak saya, pasti di pihak lawan saya. Dan itu mempengaruhi sikap hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi tidak nyaman, menjadi susah untuk bisa hidup bersama dengan baik. Mungkin itu contoh di luar sana. Maksud saya adalah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi bagaimana kalau di gereja? Bagaimana kalau di dalam komunitas umat Allah? Atau kalau mungkin beberapa kali dimasukkan langsung aja ke Trinity. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita bersama sebagai satu komunitas di dalam jemaat YKT Trinity ini? Apakah ujaran kebencian itu mewarnai relasi kita dengan sesama saudara seiman? Ujaran kebencian yang mungkin tidak se ekstrim di luar sana, tapi kadang celetukan-celetukan atau ujaran-ujaran yang spontan saja bisa begitu muncul dan dilandasi oleh kebencian. Si itu harusnya begini, si ini ya baiknya begitu, mestinya begini, itu begini-begini. Ya semua saling carut-marut, semua saling riuh dengan berbagai ujarannya. Dan dilandasi dengan kebencian karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan dari yang lain. Apakah itu terjadi di gereja kita? Atau mungkin tidak sampai pada tahap ujaran. Jadi tidak tercetus keluar, tidak tercetus di dalam perkataan. Tapi sudah nampak dalam sikap.
Jadi nggak harus nunggu sampai ngomong gitu kan. Tapi kan kebencian itu akhirnya terwujud lewat sikap gitu. Apakah itu terjadi di dalam kehidupan kita bersama di gereja ini? Akhirnya dengan keadaan seperti itu, kita jadi sukar untuk saling mengasihi, kita jadi sukar untuk sehati sepikir dalam hidup bersama sebagai satu komunitas. Silakan Ibu Bapak melihat ya fenomena itu apakah terjadi di gereja kita, di luar sana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagaimana, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyikapinya kalau itu terjadi dalam kehidupan kita bersama. Bagaimana kita menyikapinya sehingga kita bisa dapat hidup bersama dengan baik. Dan saya pikir saya akan mengajukan dengan jawaban ya, mari kita hidup dalam terang. Sebagaimana yang menjadi tema perenungan kita di pagi ini. Mari saya mengajak Ibu Bapak untuk kita membaca surat 1 Yohanes. Pasal 1, ayat yang kelima hingga ayat yang ke-10. Kita baca bergantian. Sebenarnya ayat 5 dan 7 saja, tapi kita baca bergantianlah perikop ini secara keseluruhan. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat kelima hingga ayat yang ke-10. Saya ayat 5, Ibu Bapak ayat 6, demikian kita baca bergantian hingga ayat yang ke-10. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya bacakan lagi satu ayat tetap dari surat 1 Yohanes. Kali ini saya baca pasal kedua ayat yang ke-9. Dari ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Maaf itu saya lompat sampai ayat yang ke-10. Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan tema kita pagi ini, hidup dalam terang. Itu tema ini sebenarnya kami landaskan dari pernyataan seorang teolog Jerman yang terkenal. Dia hidup semasa zamannya Hitler. Teolog ini bernama Dietrich Bonhoeffer. Dalam salah satu bukunya, dia mengatakan, esensi persekutuan atau esensi komunitas Kristen itu adalah terang, bukan kegelapan. Jadi esensi komunitas Kristen, hakikatnya itu adalah terang, bukan kegelapan. Dan dia dasarkan pernyataan teologisnya itu pada bagian yang kita baca tadi. Khususnya
dari 1 Yohanes 1 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Tetapi apa maksudnya 1 Yohanes 1 ayat 5 dan ayat 7 ini? Yang menjadi landasan perenungan kita tentang hidup di dalam terang. Nah, untuk membantu kita dapat memahami ayat-ayat ini, kita perlu memahami apa maksud Yohanes menulis surat ini. Ya, Ibu Bapak sekalian, memang kita tidak menemukan informasi di awal surat bahwa Yohanes yang menulis surat ini. Maksud saya Yohanes ini adalah bukan Yohanes Pembaptis, karena dia sudah meninggal waktu Yesus berkarya, zaman Yesus datang yang pertama kali. Tetapi Yohanes yang dimaksud di sini adalah Yohanes murid Yesus. Kita nggak diberitahu bahwa dia yang menulis surat ini. Kita nggak temukan informasi itu di dalam surat 1 Yohanes. Ibu Bapak lihat 2 Yohanes, 3 Yohanes, hanya ada petunjuk gambaran tidak jelas kepada siapa. Namun tanpa mengajak kita pusing dengan perdebatan di antara para sarjana tentang siapa yang menulis ini, tapi secara singkat kita dapat melihat ada kesamaan yang kuat dalam gaya penulisan 1 Yohanes dengan Injil Yohanes. Ada kesamaan penekanan, ada kesamaan tema-tema yang diangkat yang juga terdapat di dalam Injil Yohanes. Ada kosakata yang digunakan yang sama. Bahkan ini pun didasari dengan kesaksian para tokoh-tokoh kekristenan di abad kedua. Mereka-mereka yang juga nampaknya diyakini sebagai murid dari Yohanes itu, yang menegaskan betul ini ditulis oleh guru mereka. Jadi semua itu dengan data-data itu memperkuat kesaksian bahwa Yohanes murid Yesus itulah yang menulis surat ini. Kita pun tidak menemukan kepada siapa surat ini ditulis. Di 1 Yohanes, penerima suratnya tidak disebutkan di dalamnya. Tidak seperti surat-surat Paulus yang lain. Dari Paulus kepada siapa gitu kan. Di surat 1 Yohanes tidak nampak kepada siapa diberikan. Namun sepertinya, mengapa Yohanes bersikap demikian? Karena Yohanes ingin segera menyelesaikan persoalan dan ingin menjawab kebutuhan yang ada di dalam jemaat penerima suratnya. Jadi begitu mendesaknya sehingga dia ketika memulai suratnya langsung masuk ke dalam pokok bahasan yang perlu untuk disampaikan kepada jemaat ini. Karena memang ada masalah yang dihadapi dan ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Paling tidak ya ada 2 maksud ketika Yohanes menulis surat ini. Yang pertama, Yohanes ingin menunjukkan tanggapannya terhadap pengajaran yang salah dari para guru palsu pada saat itu. Nanti kalau Ibu Bapak bisa lihat, baca secara keseluruhan surat 1 Yohanes ini, maka kita akan menemukan adanya ancaman dari guru-guru palsu di dalam kehidupan jemaat yang menerima surat Yohanes. Sehingga Yohanes menulis surat ini untuk menanggapi ajaran-ajaran itu, untuk menunjukkan kepada jemaat ini loh yang benar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menasihati para penerima suratnya supaya mereka itu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itu sebenarnya sudah nampak dari pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Karena Yohanes menghendaki supaya jemaat penerima suratnya ini bisa hidup bersekutu dengan baik dengan Allah. Dan itu membuat mereka persekutuan yang baik dengan Allah akhirnya nanti akan membawa persekutuan yang baik dengan sesama. Demikian pemahaman Yohanes. Makanya dia ingin ayo hidup dalam persekutuan dengan Allah. Nanti Ibu Bapak bisa lihatlah di ayat pasal 1 ayat 4, pasal 1 ayat yang ke-7.
Dan perenungan kita pagi ini berfokus pada tujuan yang kedua itu dari maksud Yohanes menulis surat ini. Yaitu agar kita menjalani hidup dalam persekutuan dengan Allah. Agar kita sungguh-sungguh dapat menjalani hidup bersekutu dengan Allah dengan baik. Sehingga kita pun nantinya bisa bersekutu dengan sesama kita, saudara-saudari semen kita dengan baik. Saya pikir ini sangatlah jelas dan sangat sederhana. Persekutuan dengan Allah akan membawa kita masuk dalam persekutuan dengan sesama kita. Persekutuan kita dengan Allah dijalani dengan baik, itu pasti akan berdampak kepada persekutuan dengan sesama kita. Kalau persekutuan kita dengan Allah kurang baik, pasti berdampak kepada hubungan dengan sesama kita, pasti jadi kurang baik. Makanya Yohanes ingin membereskan dasarnya dulu. Kamu perlu hidup bersekutu dengan Allah dengan baik. Tetapi mengapa kita perlu hidup bersekutu dengan Allah? Mengapa kita sebagai orang Kristen harus hidup bersekutu dengan Allah? Kalau lihat awal pembuka dari surat 1 Yohanes, maka nampaknya Yohanes ingin menunjukkan begini. Bahwa kita punya Allah yang hidup. Dan bukan saja hidup, Dia telah menyatakan dirinya kepada kita. Supaya kita itu bisa bersekutu dengan Dia. Kita punya Allah yang hidup, yang telah menyatakan dirinya, supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Apa dasarnya? Yaitu di awal pembuka surat 1 Yohanes. Ketika Yohanes menegaskan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami lihat, yang telah kami raba, yang telah kami saksikan, itu kan semua penegasan dari Yohanes bahwa kami telah melihat Yesus Kristus Sang Anak Allah yang berinkarnasi itu, yang telah menyatakan dan mengenalkan kepada kita siapa Allah yang sejati itu. Supaya apa? Supaya dengan melalui inkarnasi Kristus, kita dapat tahu Allah yang sejati dan kita dapat bersekutu dengan Dia. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu berdaulat. Namun kita juga bersyukur karena boleh mengenal Dia. Karena Dia telah datang lebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita boleh memiliki pengenalan akan Dia. Dan dari pengenalan akan Dia itu, kita bisa bersekutu dengan Dia. Dan itulah yang menjadi alasan bagi kita mengapa kita perlu untuk bersekutu dengan Allah. Dia telah datang menyatakan dirinya. Sehingga kita boleh kenal dan boleh bersekutu. Dan itu yang dikehendaki Allah. Sehingga dengan persekutuan dengan Allah, kita pun juga nanti boleh menikmati persekutuan dengan sesama kita, saudara seiman. Maka kalau di sini kita dapat menarik begini, Ibu Bapak, sedikit saja satu poin penting. Apa yang menjadi dasar kita untuk berkumpul bersama saat ini? Apa yang menjadi dasar persekutuan kita sehingga kita mau datang untuk beribadah di tempat ini bersama-sama sebagai satu komunitas? Kalau ditanyakan kepada Yohanes, maka dia akan menjawab, karena kita punya Allah yang hidup, yang telah menyatakan dirinya, sehingga kita boleh kenal Dia dan boleh bersekutu dengan Dia. Nah, jika demikian, bagaimana kita bisa menjalani hidup bersekutu dengan Allah? Bukankah Dia menghendaki supaya kita bisa hidup bersekutu dengan Dia, kan? Lalu bagaimana kita menjalani hidup dalam persekutuan dengan Allah?
Yohanes menegaskan, kita hidup bersekutu dengan Allah bukan dalam kegelapan, melainkan dalam terang. Itu di ayat 7. Kita bersekutu dengan Allah, hidup bersekutu dengan Allah, berelasi dengan Allah, bukan di dalam gelap, tetapi di dalam terang. Karena kenapa? Karena Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi saya coba sederhanakan lagi ya maksud Yohanes. Bagaimana kita bisa menjalani persekutuan dengan Allah? Hidup dalam terang. Mengapa kita hidup dalam terang? Karena Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Sampai sini saya harap bisa ngikuti. Tetapi apa maksudnya Allah adalah terang? Ini kan gambaran yang masih sangat abstrak gitu ya. Rasanya masih ngambang bagi kita yang baca gitu ya. Apa sih maksudnya terang gitu loh? Apa maksudnya dengan mengatakan Allah adalah terang? Saya pikir tanpa mengajak kita banyak membuka ayat gitu ya di dalam Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab terang, ibu bapak sekalian, itu dipahami sebagai lambang. Lambang dari kebenaran dan kasih Allah. Ada makna yang lain sebenarnya dari terang, tentang Allah sebagai terang, tapi dalam konteks 1 Yohanes, maka itu mengarah sebagai lambang. Lambang kepada kebenaran dan kasihnya Allah. Dengan kata lain begini, ketika Yohanes mengatakan bahwa Allah adalah terang, maka itu berarti di dalam Allah atau Allah itu adalah sumber kebenaran dan di dalam Dia tidak ada kegelapan atau dosa. Karena di dalam Dia ada kebenaran dan Dialah sumber kebenaran itu. Makna kedua adalah ketika Yohanes berkata bahwa Allah adalah terang, maka itu berarti di dalam Allah dan Allah itulah sumber kasih atau cinta. Dan di dalam Dia tidak ada kebencian. Saya ulangi ya. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan. Terangnya menuju kepada apa? Melambangkan apa? Dalam konteks 1 Yohanes itu melambangkan kebenaran dan kasih. Sehingga ketika Yohanes berkata Allah adalah terang, berarti Allah adalah sumber kebenaran dan kasih. Atau di dalam Allah kita dapat menemukan kebenaran dan kasih. Dan di dalam Dia tidak ada yang namanya dosa, tidak ada yang namanya kebencian. Maka kalau itu dikaitkan bagaimana kita hidup bersekutu, kan tadi Yohanes tegaskan, Allah kan terang. Maka bagaimana kita bersekutu dengan Dia? Bukan dalam kegelapan, tapi bersekutu dengan Dia dalam terang. Lalu apa kaitannya dengan yang tadi? Begini, maka itu berarti menjalani hidup dalam terang atau bersekutu dengan Allah di dalam terang berarti pertama, umat Allah perlu hidup melakukan kebenaran di dalam kehidupannya. Karena Allah adalah terang dan salah satu makna dari terang itu adalah kebenaran. Maka umat Allah yang bersekutu dengan Allah di dalam terang berarti dia menjalani hidupnya, dia menata arah hidupnya, menata pikirannya, perkataannya, perbuatannya di dalam kebenaran. Bukan di dalam dosa atau kejahatan. Tapi masih sangat abstrak gitulah ya. Maka sedikit lagi dikonkretkan lagi oleh Yohanes. Kebenarannya seperti apa? Kebenarannya adalah dengan sikap mau mengakui dosa dan sikap untuk mau taat kepada perintah Allah. Mau mengakui dosa dan mau taat kepada perintah Allah. Makanya tadi kalau kita baca 1 Yohanes 1 itu ada konteks di mana ketika Yohanes berkata, kalau kamu
mengaku tidak ada dosa, kamu sedang menipu dirimu sendiri dan di dalam dirimu tidak ada kebenaran. Berarti bicara kebenaran dalam hidup, berarti mengakui bahwa kita adalah seorang yang berdosa. Mengakui kesalahan kita, mengakui keberdosaan kita dalam relasi dengan Allah dan dengan sesama. Bukan dengan sikap membenarkan diri sendiri. Kalau seperti itu, kata Yohanes, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Dan itu berarti di dalammu tidak ada kebenaran. Dengan kata lain, kamu masih hidup dalam kegelapan. Tapi hidup dalam kebenaran juga punya aspek kedua. Berarti mau taat, mau berjuang bertekun untuk setia melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nah, itu nanti Ibu Bapak bisa baca pada pasal-pasal berikutnya. Cuma yang pasti begini, bahwa hidup dalam terang, sebagaimana Allah ada di dalam terang, itu berarti kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa? Mau mengakui akan keberdosaan kita, dan mau bertekun untuk hidup taat kepada kehendak Allah. Apa relevansinya begini bagi dalam hidup bersama? Kadang dalam hidup bersama, untuk mengakui kesalahan diri sendiri, sangatlah sukar dilakukan. Jangankan dalam berelasi dengan sesama, dalam berelasi dengan Allah, seringkali kita masih mencoba untuk mencari benarnya diri kita di hadapan Allah. Ya saya buat gini gara-gara dia Tuhan, gitu kan. Saya bikin gini ya gara-gara si itu, gitu. Atau saya bikin begini, ya karena lingkungannya seperti itu. Jadi kadang masih berupaya untuk cari sisi-sisi yang bisa membenarkan gitulah ya diri kita. Dan celakanya bukan cuma dalam relasi dengan sesama, dalam relasi dengan Allah. Iya salah Tuhan, tapi ya mau gimana begitu, semua ngikut gila gitu. Jadi masih berusaha untuk membenarkan dirinya. Apalagi kalau dalam konflik dengan orang lain kan. Untuk mengakui keberdosaan atau kesalahan diri kan sulit sekali. Sehingga akhirnya kita berupaya berargumentasi di dalam pikiran kita untuk membenarkan diri kita. Kita sama sekali tidak salah. Kata Yohanes, itu bentuk penipuan diri. Diri menipu diri. Unik ya, manusia ternyata bukan cuma punya kemampuan untuk menipu sesama, untuk menipu Allah, tapi juga untuk menipu dirinya sendiri. Diri menipu diri. Dan itu yang terjadi ketika orang tidak hidup di dalam kebenaran. Kesediaan untuk mengakui dosanya di hadapan Allah dan dalam relasi dengan sesama. Dan kesediaan untuk mau berjuang untuk taat kepada kehendak Allah. Kalau demikian, kata Yohanes, kita pendusta karena kita masih hidup dalam kegelapan. Maka saya pikir begini, ya di sini perlunya kita untuk saling mengingatkan. Ketika kita melihat saudara-saudari kita berbuat kesalahan, kita perlu saling mengingatkan. Dan kita juga perlu saling menopang dan saling mendukung. Sehingga bukan hanya menuding kamu salah, tapi kita juga perlu saling menopang, saling mendukung untuk setia menaati perintah Allah. Sebagai wujud hidup benar, atau dengan kata lain, sebagai wujud hidup di dalam terang. Makna kedua, hidup di dalam terang. Seperti saya bilang tadi, terang itu bukan hanya melambangkan kebenaran dalam konteks 1 Yohanes, tapi juga melambangkan kasih. Di dalam Allah berarti ada kasih dan tidak ada kebencian. Sehingga ini juga menegaskan bahwa sebagai umat Allah yang rindu untuk mau bersekutu dengan Allah, kita perlu hidup di dalam kasih dan bukan kebencian kepada saudara-saudari kita. Itu nanti Ibu Bapak bisa baca di 1 Yohanes 2 ayat 9 dan seterusnya. Dan di situ Yohanes menegaskan seperti saya bacakan tadi,
bahwa siapa yang di dalam terang mengaku berada di dalam terang, tapi benci saudaranya, kata Yohanes, ia sesungguhnya berada di dalam kegelapan. Apalagi Yohanes pun menegaskan begini, umat Allah itu sudah mendapatkan pengampunan dosa karena Yesus telah memberikan nyawanya. Umat Allah pun telah memiliki pengenalan tentang Allah. Umat Allah pun memiliki firman Allah yang ada pada diri mereka. Dan mereka pun telah mengalami kemenangan atas si jahat. Maka dengan ini semua, tidakkah itu sudah menjadi dasar yang cukup dan yang penting bagi umat untuk hidup mengasihi dan membenci dan bukan membenci saudaranya? Nampaknya dengan penegasan yang tegas dari Yohanes, kita dapat sedikit gambaran kira-kira apa yang terjadi di dalam kondisi para penerima surat Yohanes pada saat itu. Nampaknya ada pertikaian atau ada perselisihan sehingga kehidupan mereka bersama sebagai satu komunitas diwarnai dengan kebencian. Dan Yohanes mengingatkan mereka akan hal itu. Untuk mengingatkan, hidup dalam terang berarti hidup dalam kasih, bukan kebencian. Ibu bapak sekalian, kembali ke ilustrasi atau konteks pembuka di awal khotbah tadi. Ujaran kebencian yang begitu marak dalam ruang publik kita, dan itu mendominasi, mempengaruhi sikap hidup kita dengan sesama kita dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ketika di awal saya tanyakan, kalau itu coba ditarik ke dalam komunitas kita, apakah ujaran kebencian mendominasi kehidupan kita bersama dalam komunitas ini? Atau mungkin tidak sampai ujaran kebencian, tapi sikap kebenciannya nyata. Si A begini, si B begini, ketika ketemu saling menunjukkan ekspresi yang benci, bahkan saling melempar kebencian dengan menceritakan keburukan atau keborokan si B kepada si C. Kamu tahu nggak si B itu begini? Atau kamu tahu nggak itu si C begini? Dia cerita kepada si B. Kalau sudah terjadi seperti itu, hidup dalam komunitas seperti apa yang terjadi? Apakah kita bisa dapat bersekutu dengan baik dengan sesama kita? Kalau sudah sampai terjadi seperti itu dalam komunitas kita, apakah itu berarti kita sebenarnya sedang hidup dalam persekutuan yang baik dengan Allah? Kalau sampai terjadi seperti itu, di dalam relasi kita bersama-sama termasuk dalam komunitas ini, beranikah kita berkata kita sedang hidup dalam terang? Jangan-jangan kita memang sedang dalam kegelapan. Hanya sedang menipu diri sendiri, sedang hidup dalam terang. Seorang teolog yang saya pikir juga cukup terkenal, Henry Nouwen, menyatakan begini, dalam dunia yang rusak atau terkoyak karena persaingan, kemarahan, dan kebencian, kita orang Kristen punya panggilan istimewa untuk menjadi tanda cinta yang hidup, yang dapat menjembatani semua perpecahan dan menyembuhkan semua luka. Jadi di tengah-tengah gonjang-ganjing, di tengah konflik, di tengah-tengah ujaran kebencian yang begitu mendominasi, kita punya panggilan istimewa, kata Nouwen, yaitu menjadi tanda cinta yang hidup. Dan saya pikir itulah yang juga menjadi penekanan dari Yohanes ketika dengan mengatakan hidup dalam terang. Berarti kita menjadi tanda cinta yang hidup, tanda kasih yang hidup, yang dapat merangkul, dapat menjembatani semua permasalahan di dalam komunitas kita, termasuk dalam kehidupan bersama-sama. Karena memang itu juga wujud dari kita hidup dalam terang.
Tapi bukankah yang namanya konflik pertikaian itu akan selalu terjadi dalam kehidupan bersama? Ribut itu kan akan selalu muncul seperti yang pernah saya sempat sampaikan. Dalam kehidupan bersama akan ada masanya ribut dan itu tak dapat terhindari. Saya kembali mengutip lagi seorang teolog sejarah gereja bernama Agustinus. Dia berkata begini, dalam hal-hal yang esensi, hal-hal yang prinsip, kita bersatu. Dalam hal-hal yang tidak esensi, ada kebebasan. Jadi diberikan ruang untuk beragam pendapat itu. Ada kebebasan di situ. Tetapi di atas semuanya itu, baik dalam hal-hal yang esensi maupun dalam hal yang tidak esensi dalam kehidupan bersama, ada kasih yang perlu kita hidupi. Sebab itu mengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam hal esensi, unity. Dalam hal yang non-esensi, liberty. Tetapi dalam segalanya, charity atau kasih yang murah hati itu. Maka Ibu Bapak begini, untuk mengakhiri perenungan kita. Mari kita hidup dalam terang. Bukankah itu kerinduan kita kan? Apalagi itu juga yang menjadi kerinduan Allah bagi kita untuk bisa hidup bersekutu dengan Dia dengan baik. Dan menjalani hidup bersekutu yang baik dengan Allah adalah hidup di dalam terang. Karena Allah adalah terang. Allah yang adalah terang itu melambangkan berarti bahwa di dalam Dia ada kebenaran dan kasih. Sehingga kita yang mau hidup dalam terang berarti juga hidup melakukan kebenaran dan hidup mengasihi. Bukan hidup melakukan kejahatan atau hidup membenci. Maka mari kita berjuang. Mari kita saling menopang, saling mengingatkan. Untuk bisa bertekun, sungguh-sungguh berusaha hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kasih sebagai wujud hidup kita di dalam terang bersekutu dengan Allah. Karena dengan semua itu kita bisa memiliki persekutuan yang baik dengan Allah dan persekutuan yang baik dengan sesama kita. Kalau tidak, maka sesungguhnya kita akan mengalami persekutuan yang tidak baik, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Dan jangan-jangan kita sedang menipu diri kita sendiri, karena kita masih hidup dalam kegelapan. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah kami bersyukur karena anugerah-Mu yang telah datang menyatakan diri-Mu, menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Engkau pun telah menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Dan padamu ya Allah, kami pun mengungkapkan kerinduan kami untuk bisa menikmati persekutuan yang baik dengan Engkau. Dan karenanya tolong topang dan terus tuntun kami, agar bisa menjalani hidup persekutuan yang baik denganmu di dalam terang. Bagaimana kami Engkau terus topang dan kuatkan, sehingga kami dalam kehidupan bersama di komunitas ini dapat saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang untuk mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan juga untuk saling menguatkan dan saling menopang untuk bisa hidup dalam kasih antara satu dengan yang lain, bukan saling membenci. Kami tidak ingin menipu diri kami tidak ingin pun juga menipu Engkau ya Allah. Karena memang kami ingin rindu menyenangkan hati-Mu. Karena itu tolong kami untuk bisa hidup di dalam terang, sebagaimana Engkau ada di dalam terang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg. Minggu yang kelima. Pertanyaan ke-12.
Menurut hukum Allah yang adil itu, kita patut mendapat hukuman di dunia ini dan di akhirat. Maka adakah cara kita dapat luput dari hukuman itu dan beroleh kembali anugerah Allah? Pertanyaan ke-13. Dapatkah kita melaksanakan pelunasan dengan berupaya sendiri? Pertanyaan ke-14. Mungkinkah ditemukan suatu makhluk semata yang dapat melaksanakan pelunasan bagi kita? Pertanyaan ke-15. Jadi pengantara dan penebus yang bagaimana yang perlu kita cari? Jemaat silakan duduk. Kita akan memberi persembahan. Hari ini ada persembahan SKA. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 50. Satu persatu, dan lihatlah karya Tuhan. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Angka berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan. Hitung berkatnya pastilah kau satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih berbaik. Hitung berkat Tuhan yang tak satu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Tuhan terus menolong memelihara kami. Tuhan terus memberkati usaha pekerjaan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan Engkau beri kesempatan kepada kami. Kami kembalikan sebagian apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami.
Biarlah Engkau pakai persembahan ini, khususnya di GKT Trinity Tuhan. Berkati para majelis hamba Tuhan yang mengelola keuangan ini Tuhan, untuk semata-mata dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya di GKT Trinity dan di sekitar kota Palu ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, masa depan kami. Sisa yang ada pada kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, agar kami memakainya dengan bijaksana dan bertanggung jawab pada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 30 Juni 2022. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, jemaat yang berulang tahun tanggal 23 hingga 30 Januari 2022, yaitu Bapak Bima Setia Wijaya, 24 Januari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, data kehadiran sepekan. Kamis 20 Januari 2021, PA kehadiran 5 orang. Sabtu 22 Januari 2021, ibadah remaja dan pemuda hadir 14 orang. Minggu 23 Januari 2021, sekolah minggu hadir 5 orang. Minggu 23 Januari 2022, kebaktian umum hadir 43 orang. Pokok-pokok sepekan dapat kita lihat dan kita doakan di rumah kita masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan, Minggu 6 Februari 2022, dengan tema Hidup dalam Kebenaran. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgus Ibu Erdawati, pemusik Bapak Calvin, singer Saudara Aldi dan Saudari Gionata. Doa syafaat Saudara Frankie, doa persembahan Ibu Erdawati, penerima tamu keluarga Bapak Hendro Setiawan. Kamis, PA tetap berjalan seperti biasa, jam 7.30. Persekutuan Remaja dan Pemuda Sabtu 5 Februari 2022 jam 18.30, tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Agnes, doa syafaat Abigail, pengkhotbah Lause Michael. Sekolah minggu, offline dan online, jam 8.30 di tempat GKT Trinity. Kami dari Majelis dan Hamba Tuhan untuk kita mengingatkan kembali semangat kita di Trinity. Semangat yang mula-mula kita ikut di persekutuan Trinity. Marilah sesuai dengan khotbah tadi, marilah kita bangun kebersamaan kita. Majelis dan hamba Tuhan sering mengirimkan data-data keuangan kita. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan sudah memberkati kita, berapa yang Tuhan taruh di hati kita untuk mendukung operasional gereja kita. Terima kasih. Saya serahkan kepada hambanya untuk dosologi. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita menaikkan pujian doksologi. Ketiganya yang
mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai.